warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, baik di rumah maupun di sekolah. Kita juga akan belajar cara membuat poster hemat energi. Simak penjelasannya sebagai berikut. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Materi pertama, kita akan belajar pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi di rumah dan di sekolah. Menghemat energi merupakan kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Tetapi kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakanlah energi sesuai kebutuhan. Hak terhadap sumber energi. Contoh pelaksanaan hak di rumah: menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari, mendapatkan air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci, menggunakan gas untuk memasak dan merebus air. Sedangkan pelaksanaan hak di sekolah, contohnya menghidupkan lampu kelas saat cuaca mendung, menggunakan kipas angin saat cuaca panas, dan menggunakan air untuk mencuci tangan. Selanjutnya, ada pelaksanaan kewajiban terhadap sumber energi. Contoh pelaksanaan kewajiban di rumah. Yang pertama, mematikan lampu kamar saat siang hari, mematikan TV setelah selesai menonton, menutup keran air jika bak mandi sudah penuh. Sedangkan pelaksanaan kewajiban di sekolah yaitu mematikan lampu kelas saat siang hari, mematikan kipas angin setelah selesai digunakan, dan menutup keran air setelah mencuci tangan. Itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Selanjutnya kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Apakah anak-anak sudah tahu? Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari teks petunjuk? Ciri-ciri teks petunjuk ada 5. Yang pertama, teks petunjuk harus jelas, kemudian tersusun secara sistematis, dan menggunakan kalimat yang efektif. Yang keempat adalah lugas, dan yang kelima harus komunikatif atau mudah dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan alat. Contohnya, petunjuk penggunaan HP, petunjuk penggunaan rice cooker. Yang kedua, petunjuk menggunakan obat. Contohnya, petunjuk penggunaan obat yang biasa tertera di bungkus obat. Yang ketiga, petunjuk membuat sesuatu. Contohnya, petunjuk membuat agar-agar, susu, ataupun mie instan. Jenis teks petunjuk yang keempat yaitu petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya, tips berkebun tomat di rumah. Yang kelima, petunjuk arah atau denah. Contohnya, denah undangan pernikahan. Langkah-langkah membuat teks petunjuk. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin kita informasikan. Kedua, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, menulis secara urut dan sistematis petunjuk yang ingin dibuat. Dan yang keempat, melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Bagaimana sih contoh teks petunjuk? Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberi contoh teks petunjuk membuat layang-layang. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti kertas, lem, bambu, dan pisau. Yang kedua, buatlah rangka layang-layang.
Yang ketiga, rekatkan kertas pada rangka layang-layang. Dan yang terakhir, hiasilah layang-layang yang telah kalian buat. Selanjutnya ada teks petunjuk menghemat energi ketika kita akan merebus air. Yang pertama, siapkan air yang akan direbus, pastikan air sesuai dengan kebutuhan. Bila merebus air sedikit-sedikit, maka akan boros energi. Yang kedua, gunakanlah panci atau ketel yang besarnya sesuai dengan air yang akan direbus. Dan yang ketiga, rebuslah air dengan panci tertutup agar air cepat mendidih. Bila tidak ditutupi, maka energi panas akan terbuang sia-sia dan akan boros gas. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, anak-anak, ternyata kita dapat membuat teks petunjuk dalam bentuk poster loh. Poster merupakan gambar yang berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Bagaimana sih langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi? Ayo kita pelajari langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita harus menentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Dan yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Supaya anak-anak lebih jelas lagi, Ibu akan menampilkan poster. Ini adalah contoh poster hemat energi BBM. Tulisannya, ayo hemat energi, ayo hemat BBM. Ada gambar mobilnya, ada gambar pomnya ya. Kemudian yang kedua ada juga poster hemat air. Tulisannya, gunakan air sebijak mungkin. Nah, anak-anak, ada juga poster hemat listrik. Tulisannya, hemat energi, matikan lampu bila tidak digunakan. Itu adalah contoh-contoh poster. Poster berarti mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang kita inginkan ya, dengan ada gambar dan tulisannya. Mungkin itu saja dari Bu Guru. Apakah anak-anak sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan belajar di video yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.